Yang kedua, sebenarnya aku tuh kocak. Kalau Iya. tahu aku itu gimana. Tapi kalau kalau kalian nggak satu frekuensi atau mungkin Kayaknya Aksesa Nation harusnya udah tahu nih 3 fakta yang orang nggak ketahui tentang seorang AG. 3 fakta yang orang nggak ketahuin tentang aku, yang apa ya? Pertama, eh dong dong YouTuber apa tuh? Lola Lola Lola, iya. Terus Oh, walaupun aku kayaknya ngomongnya lancar ya, terus sebenarnya pribadi yang Lola juga, tapi makanya aku selalu kayak kasih persiapan di setiap apapun aku mau ngomong, mau apa gitu, aku butuh waktu gitu. Aku pribadi yang tidak sempurna, aku Lola juga. Yang kedua, sebenarnya aku tuh kocak. Kalau iya. tahu aku itu gimana, tapi kalau kalau kalian nggak satu frekuensi atau mungkin nggak bisa kena di aku gitu ya, ya mungkin aku memilih untuk tidak mengeluarkan kekocakan itu. Jadi kalau sampai aku bisa ketawa ambil itu berarti kita cocok ya. Tapi kalau enggak, bukan berarti nggak cocok juga, tapi aku lebih memilih untuk enggak mengeluarkan itu. Terus yang ketiga, aku itu pemerhati, observer juga. Ya, jadi kayak aku memperhatikan setiap orang. Jadi mungkin kalau orang mikirnya aku diem ya, pertama kali atau first impression, oh pendiam banget. Sebenarnya aku sedang observe segala sesuatu gitu ya. Nih duduknya gimana, dirinya gimana, aku sedetail itu. Sampai aku juga bisa baca gerak bibir orang walaupun dia jauh dari aku, dia ngomong gitu kayak, aku tahu. Dan itu Iya. sometimes bisa distract aku ketika aku berada dimanapun. Jadi kayak aku pernah manggung, tapi itu sebenarnya hal yang nggak pernah mau aku gali gitu. Jadi Iya. aku tuh bisa, jadi gini ya, aku manggung kan, terus aku manggung, terus ada ibu-ibu. Mungkin waktu itu manggung aku jelek kali ya, mungkin ya. Terus kayak dari jauh. Terus aku kayak aku baca, terus aku langsung kayak ke distract gitu. Nah aku nggak mau sama sekali itu terjadi, jadi makanya aku kayak karena aku kayak ada kemampuan kayak gitu ya. Itu jelas banget. Aku selalu notice gitu loh kalau ada orang yang tiba-tiba di depan aku tuh kayak Iya. ngomong gitu, aku pasti tahu. Jadi apalagi kan kadang-kadang suka ada ibu-ibu ya, terus kayak Iya. tuh dia aku Selain sosok yang dibilangnya kayak kaget awal-awalnya pendiam, ada lagi nggak sih apa yang orang sering salah sangka dari sosok AG? ini jutek sama sombong. Karena gini, aku punya air muka yang jujur nih ya, kalau aku diem tuh kayak cemberut gitu, kayak gini. Nah, karena Oke, ya. lihat nih, kita ini ya, kita kayak analisis gitu ya. Oke. Kita ya kan seru kan. Misalnya Mm-mm. ada orang yang bibirnya itu gini. Selalu gini ada. Tanpa dia senyum pun dia kelihatannya tuh gini. Nah, kalau Oke, aku iya, tuh, iya, iya. ya kan, kalau aku diem tuh gini, dia turun ke bawah. Nah, Oh, I see, I see. jadi Nah, kalau aku datang ke satu tempat, terus aku nggak, jadi aku tuh kalau harus ketawa tuh aku jadinya capek karena gini, harus gini dulu baru akan keluar kayak harus gitu gitu. Jadi aku agak capek. Kadang-kadang kalau begitu aku udah capek, agak capek, jadinya aku diam, diam kayak gini. Itu aku sampai kadang-kadang suka ada candid video kan, candid video gitu suka, loh, kenapa gue begitu ya, mesti kenapa mukanya jadi kayak ketekuk ke bawah gitu, tapi memang struktur mukanya gitu, ayah ibuku juga begitu. Jadi kita pernah tuh, aku pernah story kan, terus katanya pokoknya kayak kayak serem gitu, sebenarnya nggak serem, cuman kayak emang air mukanya demikian. Jadi tapi kalau udah ketawa aku wow ketawa banget, kalau orang udah kenal ya biasa aja, tapi kalau orang pertama kali wah ini sombong banget nih, jutek banget gitu. Terus aku kalau ketawa tuh aku ngerasa udah kayak senyum, udah ngerasa kayak gini, tapi di orang tuh belum berasa belum kalau itu kelihatan. ini. Sampai aku di Indonesian Idol juga sempat ditegur kan, Agi kenapa sih cemburu terus gini, udah senyum kak, sumpah, karena gak bisa kecuali ya gini gitu. Terus aku juga anaknya pendiam, jadi Mm-mm. untuk bisa ketawa kayak gitu mungkin aku jarang jadinya gitu. Jadi kalau sekarang karena udah sering ditegur juga, jadi kalau ketemu sama orang aku langsung gini aja.
langsung gitu aja biar orang kayak ngerasa tenang langsung Biar gitu, ngerasa, oh oke, oh, gitu. biar ngerasa ini orang gak jutek gitu ya. Nggak jutek, iya. Padahal aku nggak jutek sama sekali, sumpah. Insya Allah deh, nggak jutek deh, beneran dah. Iya. Kalau misalnya udah Mm-mm, mulai sering ketawa-ketawa depan orang dan segala mm-mm. macam, ada nggak sih titik terendah Kak Agi dalam bermusik yang mungkin untuk senyum aja tuh udah susah gitu? Ada banget. Karena gimana sih namanya musisi itu dulu ya, dulu. Kalau sekarang mungkin itu udah berubah semuanya. Ketika kita Hmm. masih kecil, pasti kita punya banyak cita-cita dan mimpi yang pengen kita raih. Pengen di sini, pengen di sini, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Dan ketika kita bisa raih kayak misalnya aku di umur 16 17 aku udah nyanyi lumayan oke. Sebenarnya waktu itu prestasiku mulai banyak. Muncullah harapan-harapan yang tanpa sadar itu menjadi harapan yang begitu tinggi. Nah, ketika itu tidak sampai pada yang seharusnya, akhirnya tuh jadinya down-nya tuh bener-bener kayak down banget gitu. Jadi tapi itu dulu karena berpikir bahwa oke, sekarang gue mau bikin single. Wah, setelah bikin single pasti banyak nih orang yang suka sama lagu gue. Terus kalau udah banyak yang suka sama lagu gue, berarti gue bakal muncul di sini terus gue jadi famous. Itu pemikiran biasanya anak muda ya. Tapi ada juga sih anak muda yang nggak kayak gitu. Cuman aku dulu sebagai karena aku merasa aku punya kemampuan pada saat itu. Oh, gue pasti bisa nih. Ketika itu tidak nyampe, perasaannya tuh jadi menciut sekali. Nah, tapi semakin dewasa orang berkarya, tapi aku bersyukur sih pada saat itu aku tidak langsung menjadi sorotan atau apa, mungkin aku bakal star syndrome apa segala macam. Aku bersyukur aja tidak seperti itu. Nah, seiring jalannya waktu, kedewasaan aku dalam berkarir itu akhirnya membawa aku untuk bisa membuat musik tanpa istilahnya tuh tanpa punya rasa takut musik ini tuh nggak didengerin sama orang atau nggak dinotis sama orang lain. Nah, Iya. itu aku udah sampai di titik itu dan tapi syaratnya adalah aku harus mengeluarkan single itu sesuai dengan yang seharusnya, yang aku mau, tapi yang orang mau juga gitu. Jadi diseimbangkan di situ. Jadi ketika kita udah ngelakuin semuanya full gitu ya, usaha, kalaupun ternyata hasilnya mungkin kurang memuaskan, hati itu nggak segitu kecewa seperti dulu gitu. Boleh nih Kak Agi nyanyi, apa namanya, nyanyiin mungkin satu ref atau satu Mm-mm. bagian dari Pinjam Peluk ini. Kan Kak Agi, mungkin boleh Oke, kita nyanyi dulu sebentar. aku nyanyi ya. Buat teman-teman yang sudah hafal boleh sambil nyanyi dalam Iya, hati boleh ya. bagian refnya. Iya. Jika memang terpaksa, tak perlu kau memaksa berbagi detikmu dan detikku sungguh. Terakhir ku meminta, apa bolehkah aku pinjam pelukanmu sebentar saja. Ku kembalikan seusai menangis. Terima kasih.